warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang mekatronika 2 ya. Jadi di sini di mekatronika itu ada pembagian. Yang pertama, kontrol sistem. Itu ada open loop CS dan closed loop CS. Lalu ada automatic system, itu discrete dan continuous. Dan ketiganya automatic control system. Oke, kontrol sistem. Sistem kontrol adalah kombinasi komponen listrik, mekanik, termal, atau hidrolik yang bertindak bersama untuk mengendalikan, memerintah, dan mengatur keadaan dari suatu sistem. Bagian sistem kontrol ini ada yang pertama sistem, lalu yang kedua kontrol, yang ketiga input, empat output, dan kelimanya plan. Contoh kontrol sistem yaitu seperti elevator atau lift zaman dahulu ya. Dikendalikan oleh pemegang tali atau operator lift. Pada gambar tali dipotong untuk menunjukkan sebuah rem yang aman. Inovasi dari lift zaman dulu. Kalau untuk zaman sekarang, dua lift atau elevator menggunakan adalah di Green Arch Paris, dikendalikan oleh sebuah motor di mana setiap motor gerakannya saling berlawanan. Pada zaman sekarang, lift atau elevator adalah full otomatis, menggunakan sistem kontrol untuk mengendalikan posisi dan kecepatan. Untuk diagramnya seperti ini ya. Lalu ada macam-macam diagram blok dan komponennya. Di sini ada diagram blok open loop control system. Keterangannya, input biasa berupa sinyal atau jenisnya masuk dan kemudian diproses oleh sistem menghasilkan output berupa suatu mekanisme sistem. Lalu yang kedua, diagram blok closed loop control system. Input yang berupa sinyal masuk menuju error detector sebagai pembanding, kemudian masuk dalam proses dan keluar melalui output. Tetapi sebelum sinyal yang keluar dari proses kembali lagi menuju error detector atau feedback. Nah, ini diagram closed loop control system with sensor. Ini diagram block control system yang lengkap. Ini macam-macam diagram blok dan komponennya ya. Ada banyak sekali ya komponennya. Keterangan komponennya yang pertama ada variabel yang dikontrol, lalu variabel yang diukur, ada sensor, ada sinyal feedback, ada set point, ada error detector. Lalu ada sinyal error, controller, dan akuator. Kontrol sistem. Lalu yang ke-10 ada variabel yang dimanipulasi, ada plan atau proses, dan disturbance atau gangguan. Open loop control system. Suatu sistem dikendalikan yang keluarnya tidak terpengaruh terhadap aksi kendali, disebut sistem kendali loop terbuka. Dengan kata lain, sistem kendali loop terbuka tidak dapat digunakan sebagai perbandingan umpan balik dengan masukan. Dalam suatu sistem kendali loop terbuka, keluaran tidak dapat dibandingkan dengan masukan acuan. Jadi setiap masukan acuan berhubungan dengan operasi tertentu, sehingga ketetapan dari sistem tergantung pada kalibrasi. Kelemahan sistem kendali ini adalah jika ada gangguan, maka sistem kendali loop terbuka tidak dapat melaksanakan tugas seperti biasa atau yang diharapkan. Sistem kendali loop terbuka dapat digunakan hanya jika hubungan antara masukan dan keluaran diketahui dan tidak terdapat gangguan internal maupun eksternal. Nah, ini ada contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, acak motor untuk open loop control system itu. Dan yang kedua, closed loop control system. Sistem kendali umpan balik sering disebut sebagai sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali umpan balik, sistem mempertahankan hubungan yang ditetapkan antara keluaran dengan beberapa masukan acuan dengan cara membandingkan mereka, dan selisih yang dihasilkan akan digunakan sebagai alat kendali. Pada sistem kendali loop tertutup, sinyal kesalahan yang bekerja, yaitu perbedaan antara sinyal masukan dan sinyal umpan balik, disajikan ke controller sedemikian rupa untuk mengurangi kesalahan dan membawa keluaran sistem ke nilai yang dikehendaki. Istilah kendali loop tertutup
selalu berarti pengguna aksi kembali umpan balik untuk mengurangi kesalahan sistem. Contoh untuk closed loop control system ini ada air conditioner with inverter ya. Jadi untuk kesimpulannya, open loop control system itu aksi kontrol tidak tergantung dari output, tidak dapat memberikan kompensasi atau koreksi jika gangguan. Contohnya ada mesin cuci, oven, dan lain-lain. Ketepatan hasil bergantung pada kalibrasi, sederhana dan murah. Yang kedua, closed loop control system. Yang pertama, ini ada aksi kontrolnya bergantung pada output, mengatasi kelemahan sistem open loop karena bisa memberikan koreksi. Mungkin terjadi overkoreksi sehingga sistem justru menjadi tidak stabil, kompleks, dan mahal karena komponen lebih banyak. Contohnya di pengaturan kecepatan motor, pendingin, pemanas ruangan. Jadi seperti ini ya contohnya untuk diagram blok open dan close loop-nya. Lalu masuk ke automatic system. Sistem otomatis adalah suatu sistem yang bekerja secara otomatis tanpa harus dikendalikan oleh sesuatu. Suatu teknologi yang berkaitan dengan aplikasi mekanik, elektronik, dan sistem berbasis komputer. Semuanya bergabung menjadi satu untuk memberikan fungsi terhadap manipulator. Terdapat 3 elemen dasar menjadi syarat mutlak bagi sistem otomatis, yaitu power, program, dan kontrol. Yang pertama, power. Power atau biasa digunakan sumber energi dari sistem otomatis berfungsi untuk menggerakkan semua komponen dari sistem otomasi. Sumber energi bisa menggunakan energi listrik, baterai, maupun aki. Semuanya tergantung dari tipe sistem otomatis itu sendiri. Lalu ada program. Proses kerja dari sistem otomasi mutlak memerlukan sistem kontrol baik menggunakan mekanis, elektronik, ataupun komputer. Lalu ada sistem kontrol, merupakan bagian penting dalam sistem otomasi. Sistem kontrol dapat tersusun dari komputer, rangkaian elektronik, sederhana, peralatan mekanik. Apabila satu sistem otomasi digunakan layak semua organ tubuh manusia seutuhnya, maka sistem kontrol merupakan bagian otak atau pikiran yang mengatur dari keseluruhan gerakan tubuh. Sistem kontrol sederhana dapat ditemukan dari berbagai macam peralatan yang kita jumpai ya, seperti toilet, mekanisme kontrol mengisi ulang tangki, AC atau air conditioner merupakan sistem otomasi yang menggunakan sistem kontrol mikroelektronik atau yang sering disebut komputer sederhana. Lalu ada robot assembly. Tadi kan otomasi ada 2 cabang ya. Pertama discrete dan continuous. Discrete adalah sistem otomatis yang hanya mengenal batasan minimal dan maksimal, tidak ada nilai di antaranya. Continuous adalah sistem otomatis yang mengenal lebih dari 2 nilai, bukan hanya nilai maksimal dan minimal. Contoh mati, kecepatan 1, 2, dan 3. Yang selanjutnya ada automatic control system. Sistem kendali otomatis adalah suatu sistem yang memiliki sensor, aktuator, dan controller. Pada sistem ini mencakup gabungan antara kontrol sistem dan automatic system. Contohnya ada printer, kamera, dan lift. Ya mungkin segitu saja dari saya, semoga dapat dipahami. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.